Hei teman-teman, kalian udah pada sunat belum? Tapi tunggu, sebelum kita bahas lebih jauh lagi tentang sunat, sebenarnya sunat itu apa sih teman-teman? Sunat antara lain adalah tindakan pembuatan minor untuk menghilangkan atau memotong sebagian kulit, yaitu lipatan kulit yang menutupi ujung penis. Tapi nih umumnya, itu tuh dilakuin pas kita masih bayi atau berusia kanak-kanak. Meskipun begitu, nggak sedikit juga yang melakukan kegiatan sunat ini pada saat sudah beranjak dewasa loh. Ayo, siapa nih yang belum sunat tapi udah gede? Tapi jangan khawatir teman-teman, pada dasarnya sunat itu bukan kegiatan yang harus dilakukan dan sifatnya mutlak kok. Ada juga dampak yang terjadi ketika sunat, mulai dari dampak positifnya hingga dampak negatifnya. Dan yang paling penting nih, pria Buddhis tuh wajib buat disunat nggak sih? Secara umum, agama Buddha tidak mengharuskan praktik sunat. Menurut pandangan agama Buddha, mengajarkan untuk menghargai tubuh seseorang yang lahir apa adanya. Nah, jadi buat kalian nih guys, yang mau oplos-oplos nih, ya ditunda dulu lah ya. Karena kita bakal bahas di episode selanjutnya. Meskipun tidak dianjurkan dalam agama Buddha nih teman-teman, tetapi sunat juga diperbolehkan loh dalam agama Buddha. Ada yang tahu nggak kenapa? Nah, tapi ini tergantung kondisinya ya teman-teman. Dalam artian, memang perlu melakukan sunat untuk kebutuhan medis atau kemungkinan lain seperti adat dari suatu daerah dan kemungkinan-kemungkinan lainnya. Meski pada awalnya sunat cenderung didasari oleh alasan budaya dan agama, kini prosedur ini banyak disarankan pada setiap pria untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kelaminnya guys. Bahkan, menurut CDC atau bisa disebut Centers of Disease, telah merekomendasikan sunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Secara umum, setiap pria itu disarankan boleh melakukan sunat, kecuali dengan beberapa kondisi ini ya. Yang pertama, bayi yang belum genap berusia 12-24 jam. Yang kedua, penderita hipospadia. Hipospadia itu lubang uretranya terletak di bagian bawah penis, atau bisa dibilang berkebutuhan khusus. Yang ketiga, menderita hemofilia. Hemofilia itu kondisi medis yang ditandai dengan sulitnya darah untuk membeku. Jadi, kalau misal kalian disunat nih, kan pasti dipotong tuh, dan itu pasti keluarin darah kan. Nah, kalau darah kalian susah buat beku, kan pasti mengalir terus tuh darahnya. Makanya, kondisi hemofilia ini tidak dianjurkan buat sunat ya, teman-teman. Yang keempat, terdapat gangguan pada posisi penis. Yang kelima, menderita kelainan kulit atau jaringan ikat yang menghambat penyembuhan luka. Nah, buat kalian yang punya permasalahan tadi, direkomendasikan untuk tidak sunat ya, teman-teman. Tapi kalau kalian emang pengen sunat nih, misalnya, ya mending konsultasi ke dokter dulu. Tapi di sisi lain, sebenarnya sunat tuh juga banyak manfaatnya loh. Apa aja manfaatnya? Yang pertama, menjaga kebersihan penis. Pasalnya, kulit pada ujung penis berpotensi menjadi tempat penumpukan sel kulit mati, bakteri, dan minyak. Yang kedua, mencegah penularan penyakit menular seksual, seperti herpes genital, HIV, dan sifilis. Manfaat ini juga dapat menurunkan resiko penyakit menular seksual pada pasangan wanitanya ya guys. Yang ketiga, mengurangi resiko gangguan penis, seperti fimosis. Fimosis itu kondisi ketika kulup menempel pada kepala penis. Jadi kulup ini nggak bisa ditarik ke atas buat dijahit gitu loh. Yang keempat, mengurangi resiko infeksi saluran kemih. Meski umumnya infeksi saluran kemih lebih banyak terjadi pada wanita. Namun, pria yang belum sunat juga punya risiko tinggi loh untuk terserang infeksi saluran kemih. Yang kelima, mengurangi risiko kanker penis. Eits, jangan salah, penis juga punya kanker loh. Meskipun risiko kanker penis pada pria itu rendah, tapi pria yang nggak disunat punya risiko lebih tinggi dalam mengalami penyakit kanker penis ini. Tapi ada juga resiko yang terjadi ketika sunat. Walaupun ya bisa dibilang resikonya kecil sih, dan sebenarnya ya jarang banget terjadi. Antara lain, gangguan saluran kemih, infeksi. Nah, kalau infeksi ini kemungkinannya karena peralatan sunatnya yang tidak steril ya teman-teman. Pendarahan.
utamanya pada pria dengan kondisi gangguan pembekuan darah atau hemofilia. Muncul cairan bernanah dari penis dan berbau tidak sedap. Kalau ini ada sebabnya ya, bisa dibilang ini adalah raja singa. Gangguan buang air kecil yang tak kunjung membaik. Tapi nih guys, dalam pandangan Buddha, sebenarnya bayi laki-laki yang lahir di dunia itu tidak memiliki dosa dan tidak terikat dengan perjanjian apapun, sehingga tidak ada pula kewajiban agar bayi tersebut harus disunat. Meskipun begitu, kita tetap wajib menjaga kebersihan badan kita ya guys, karena kesehatan begitu penting dan berharga dalam kehidupan ini. Ada beberapa kitab yang menegaskan betapa berharganya kesehatan. Dalam Dhammapada 15 ayat 205, kita dapat menemukan kesehatan merupakan keuntungan terbesar. Merasa puas adalah kekayaan yang paling berharga. Dipercaya adalah sanak keluarga yang baik. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Lalu, bagaimana agar kita tetap dapat menjaga kesehatan? Dalam Anguttara Nikaya disebutkan ada 5 kiat agar kita selalu sehat, yaitu yang pertama, mengetahui cara membuat batin menjadi tenang. Kita bisa melihat betapa besar peran pikiran dalam kehidupan ini. Apa yang kita pikirkan itu menentukan hasil perbuatan yang akan kita petik. Yang kedua, mengetahui barang yang dibutuhkan. Kita bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup dan bijaksana dalam memilih kebutuhan tersebut. Jadi ingat ya guys, kebutuhan itu tidak sama dengan keinginan. Yang ketiga, mengendalikan makanan. Semakin bertambahnya usia, tidak dapat dipungkiri tubuh akan semakin rentan terhadap penyakit. Untuk itu, kita perlu nih membatasi dan memilah-milah makanan sesuai dengan usia dan kekuatan fisik kita. Yang keempat, mengatur waktu. Jika tubuh diibaratkan sebuah mesin, meskipun ada organ tertentu yang tidak berhenti bekerja, tapi kita tidak dapat memaksa mereka untuk bekerja lebih dari porsi yang seharusnya. Yang kelima, mengendalikan panca indera. Panca indera merupakan jendela untuk berhubungan dengan dunia luar. Bekerjanya panca indera ini haruslah seimbang dengan batas kemampuan dan kebiasaan yang ada. Seperti yang tertulis pada 18 prinsip Buddha Amitabha, salah satu dari prinsip tersebut menyebutkan kesehatan merupakan harta yang paling berharga. Nah, untuk itu jangan lupa jaga kesehatan ya guys. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Nah, kalau kalian ada mau kasih revisi, pertanyaan, atau mau menambahkan pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti kita bakal diskusikan bersama kok guys. Nah, yang terpenting jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan update seputar Buddha. Bye-bye!